Pengertian perairan darat. Perairan darat adalah semua badan air yang terdapat di wilayah daratan, baik yang mengalir maupun yang tergenang, dan tidak termasuk perairan laut. Perairan darat mencakup berbagai bentuk seperti sungai dan anak sungai, danau, rawa, waduk atau embung, situ, kolam, mata air, serta aluran atau kanal yang berada di daratan. Secara umum, perairan darat berperan penting sebagai sumber air bagi kehidupan, habitat organisme air tawar, serta penopang aktivitas manusia seperti pertanian, perikanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, ada air tanah. Apa sih yang dimaksud air tanah? Air tanah, air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, di dalam pori-pori tanah dan celah batuan, atau yang disebut juga aquifer. Umumnya berasal dari air hujan yang meresap ke tanah. Secara global, volume air tanah diperkirakan sekitar 23 juta kilometer kubik, setara kira-kira 1,7% dari seluruh air di bumi dan menyumbang sekitar 30,1% dari total air tawar. Bahkan disebut mencapai 99% dari seluruh air tawar cair yang tersedia di planet ini. Adapun jenis air tanah. Air tanah memiliki dua jenis. Yang pertama ada aquifer bebas atau yang disebut juga unconfined. Adalah aquifer yang tidak tertutup lapisan kedap air di atasnya. Muka air tanahnya langsung berhubungan dengan permukaan dan dapat terpengaruh oleh curah hujan. Dan yang kedua ada aquifer tertekan atau disebut juga confined. Adalah aquifer yang tertutup lapisan kedap air seperti lempung atau batuan. Lapisan ini membatasi aliran air dan menyebabkan tekanan lebih tinggi, sehingga air dapat naik sendiri saat dibor, seperti pada sumur artesis. Yang kedua, ada air sungai. Apa sih yang dimaksud air sungai? Air sungai adalah air yang mengalir melalui saluran alami yang terbentuk di permukaan bumi, yang disebut sungai. Air ini berasal dari berbagai sumber, seperti hujan, pencarian salju, atau mata air, dan mengalir melalui daratan menuju laut, danau, atau badan air lainnya. Sungai memainkan peran penting dalam siklus hidrologi, mengalirkan air yang mengandung berbagai zat terlarut, sedimen, dan mikroorganisme. Kualitas air sungai dapat dipengaruhi oleh faktor alami dan aktivitas manusia, termasuk polusi yang dapat mengancam ekosistem dan kesehatan manusia. Air sungai memiliki 4 jenis. 1. Jenis air sungai berdasarkan sumber air memiliki 3 contoh. Yang pertama, sungai hujan. Sungai hujan adalah sungai yang alirannya terutama berasal dari air hujan, sehingga debitnya besar saat musim hujan dan bisa mengecil atau kering saat kemarau. Yang kedua, sungai campuran. Sungai campuran adalah sungai yang alirannya berasal dari gabungan air hujan dan sumber lain seperti mata air, lelehan salju, atau air tanah, sehingga debitnya lebih stabil sepanjang tahun. Yang ketiga, sungai gletser atau es. Sungai gletser atau es adalah sungai yang alirannya berasal dari lelehan es atau gletser, sehingga debitnya cenderung meningkat saat suhu hangat, musim panas, dan menurun saat suhu dingin. 2. Jenis air sungai berdasarkan volume atau debit air memiliki 3 contoh. Yang pertama, sungai ephemeral atau periodik. Sungai yang mengalir hanya saat atau sesaat setelah hujan, karena tidak mendapat pasokan dari air tanah, biasanya cepat kering. Yang kedua, sungai intermittent atau episodik. Sungai yang mengalir musiman atau berkala, karena kadang masih mendapat pasokan air tanah, jadi bisa tetap mengalir lebih lama pada musim tertentu lalu berhenti saat kemarau. Yang ketiga, sungai permanen atau perennial. Sungai yang mengalir sepanjang tahun karena mendapat pasokan air yang relatif stabil, terutama dari air tanah atau mata air selain hujan. 3. Jenis berdasarkan pola aliran sungai memiliki 6 contoh. Yang pertama, aliran dendritik. Aliran dendritik adalah pola aliran sungai yang bercabang-cabang seperti ranting pohon, biasanya terbentuk di daerah dengan batuan atau permukaan yang relatif seragam dan kemiringan yang tidak ekstrim. Yang kedua, aliran radial sentrifugal. Aliran radial sentrifugal adalah pola aliran sungai yang mengalir menyebar keluar dari satu titik pusat yang tinggi, misalnya puncak gunung atau kerucut vulkanik, menuju daerah sekitarnya. Yang ketiga, aliran radial sentripetal. Aliran radial sentripetal adalah pola aliran sungai yang mengalir menuju satu titik pusat yang rendah, biasanya mengarah ke cekungan, danau, atau kawah.
Yang keempat, aliran rektangular. Aliran rektangular adalah pola aliran sungai yang membentuk belokan-belokan siku mendekati 90 derajat. Biasanya terjadi karena sungai mengikuti retakan atau patahan pada batuan. Yang kelima, aliran trelis. Aliran trelis adalah pola aliran sungai yang membentuk cabang-cabang sejajar dengan anak sungai masuk hampir tegak lurus. Biasanya terjadi di daerah perbukitan, lipatan, atau batuan keras lunak berselang-seling. Yang keenam, aliran paralel. Aliran paralel adalah pola aliran sungai yang alurnya hampir sejajar satu sama lain. Biasanya terbentuk pada daerah dengan lereng panjang dan curam atau permukaan yang miring seragam. 4. Daerah aliran sungai atau yang disingkat juga sebagai DAS. Daerah aliran sungai adalah wilayah daratan yang menampung air hujan dan mengalirkannya melalui sungai-sungai menuju satu titik keluar seperti danau atau laut. Yang pertama ada hulu das. Daerah hulu das adalah bagian paling atas dari wilayah aliran sungai, biasanya di perbukitan atau pegunungan, yang menjadi tempat air hujan pertama kali terkumpul lalu mengalir ke sungai utama. Yang kedua ada tengah das. Tengah das adalah bagian di antara hulu dan hilir, biasanya daerah peralihan dari perbukitan ke dataran, tempat aliran sungai mulai melambat. Yang ketiga ada hilir das. Hilir das adalah bagian paling bawah das, dekat muara, tempat aliran sungai melambat dan air serta sedimen berkumpul sebelum keluar ke laut. Yang ketiga ada danau. Danau adalah genangan air yang relatif luas dan menetap di suatu cekungan di permukaan bumi. Bisa terbentuk secara alami atau buatan, dan airnya berasal dari hujan, sungai, atau mata air. Danau memiliki 6 jenis, yaitu yang pertama danau tektonik. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk akibat pergerakan lempeng atau patahan kulit bumi, sehingga muncul cekungan yang kemudian terisi air. Yang kedua, danau vulkanik, kawah atau kaldera. Danau vulkanik, kawah atau kaldera adalah danau yang terbentuk ketika kawah atau kaldera bekas letusan gunung api menjadi cekungan lalu terisi air hujan, mata air, atau aliran sungai. Yang ketiga, danau tektok vulkanik. Danau tektok vulkanik adalah danau yang terbentuk akibat gabungan proses tektonik atau yang disebut juga patahan dan aktivitas vulkanik atau yang disebut juga letusan sehingga terbentuk cekungan yang kemudian terisi air. Yang keempat, danau karst. Danau karst adalah danau yang terbentuk di daerah batu kapur akibat pelarutan oleh air sehingga terbentuk cekungan seperti dolina yang kemudian terisi air. Yang kelima, danau meander, tapal kuda atau oxbow. Danau meander adalah danau yang terbentuk dari kelokan sungai yang terputus dari aliran utamanya, sehingga sisa kelokan itu menjadi genangan air berbentuk tapal kuda. Yang keenam, danau buatan, waduk. Danau buatan adalah danau yang dibuat manusia dengan membendung sungai atau membangun tanggul, sehingga air tertampung untuk kebutuhan seperti irigasi, listrik, air baku, dan pengendalian banjir. Dan yang kelima ada konservasi perairan darat. Konservasi perairan darat adalah upaya melindungi, memulihkan, dan mengelola ekosistem air di daratan agar kualitas dan kuantitas air tetap terjaga, sekaligus keanekaragaman hayati seperti ikan, amfibi, tumbuhan air, dan fungsi ekologisnya tetap berjalan. Ruang lingkup perairan darat: 1. Sungai dan anak sungai. 2. Danau, situ, embung, waduk. 3. Rawa, lahan basah, gambut. 4. Mata air, air tanah, riparian, sempadan sungai atau danau. Tujuan konservasi perairan darat: 1. Menjaga ketersediaan air sepanjang tahun. 2. Menurunkan risiko banjir dan kekeringan. 3. Memperbaiki kualitas air, lebih bersih, aman, tidak eutrofik. 4. Melindungi habitat dan mencegah kepunahan spesies lokal. 5. Menjaga fungsi ekonomi, perikanan, irigasi, wisata secara berkelanjutan. Strategi utama konservasi: 1. Perlindungan daerah tangkapan air. Contoh yang pertama, rehabilitas hutan atau lahan kritis, agroforestry, terasering. Contoh yang kedua, mengurangi limpasan dan erosi agar sungai atau danau tidak cepat dangkal. 2. Perlindungan sempadan dan vegetasi riparian. Contoh yang pertama, menanam vegetasi di tepi sungai atau danau, buffer zone.
Contoh yang kedua, menahan sedimen, menyaring polutan, mengurangi longsor tebing. 3. Pengendalian pencemaran dari hulu ke hilir. Contoh yang pertama, limbah domestik, septic layak, ipal komunal, pengurangan deterjen fosfat. Contoh yang kedua, limbah industri, baku mutu, pengawasan audit, sanksi. 4. Konservasi keanekaragaman hayati perairan. Contoh yang pertama, mengendalikan spesies invasif, melindungi ikan endemik. Contoh yang kedua, mengatur alat tangkap, musim penangkapan, zona pemijahan.